FM Skylight Radio. Shalom, sahabat Skylight, apa kabar malam hari ini? Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam program Blessing Spirit pada pukul 8 sampai 9 malam. Selama 1 jam ke depan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sahabat Skylight, siapkan hati dan pimpin Alkitab saudara. Kita akan belajar bersama. Dan puji Tuhan telah hadir di studio hambanya yang saya tunggu-tunggu ini, Pastor Mefril Suwu, MTH. Shalom Pastor. Shalom, haleluya. Selamat malam. Tugas sehari-hari dari Pastor ini ada melayani di GPDI Sindulang ya Pastor ya. Dan setiap hari Sabtu di Skylight Radio. Oke. Sahabat Skylight, kita akan belajar bersama firman Tuhan. Silakan Pastor diawali doa dulu. Ya, puji Tuhan sahabat Skylight, senang sekali jumpa lagi dengan saya. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya saya dan saudara sangat bersyukur karena perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Malam hari ini kita ada di acara Blessing in the Spirit. Sebelum kita akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan dalam kesempatan hari ini, saat ini, kami boleh ada di Blessing in the Spirit. Kami mau belajar, kami mau baca firman. Karena kami percaya firman Tuhan adalah Engkau sendiri. Dan ketika dia pergi, dia tidak akan kembali dengan percuma. Tetapi dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Allah. Supaya ada hal-hal yang ajaib dalam kehendak Tuhan itu terrealisasi dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, malam hari ini saya dan saudara ada di Blessing in the Spirit. Dan kali ini mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Mari kita akan memperhatikan ayat yang ke-15, tapi kita akan baca terlebih dahulu ayat 12, 13, 14, dan fokus kita pada malam hari ini ayat yang ke-15. Mari saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, jika saya dan saudara membaca ayat-ayat ini, saudara, saya dan saudara akan menemukan di mana ada wejangan-wejangan yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang percaya, yang dianjurkan Alkitab ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan keadaan-keadaan apapun yang kau sementara alami. Ayat 12, 13, 14 mendasari kita untuk kita memperhatikan ayat yang ke-15 yang akan saya maksudkan di kesempatan malam hari ini. Ayat 15 berbunyi seperti ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dalam ayat ini jelas sekali ada satu dorongan supaya damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati saya dan saudara. Diceritakan dalam ayat ini, biarlah damai sejahtera Tuhan itu memerintah hati ini. Jika damai sejahtera Tuhan yang memerintah hati ini, maka saya dan saudara akan melihat janji-janji Bapa tergenapi dalam hidup ini. Sangatlah berbahaya ketika yang memerintah hidup ini hal yang lain. Sebabnya kalau saya dan saudara mengurut kitab Kolose mulai dari ayat-ayat 11, 12, 13, 14 menjelaskan ada rentetan-rentetan hal yang harus kita lakukan, tetapi dalam ayat yang ke-15 mendorong supaya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati ini. Karena sangat bahaya jika yang memerintah hati ini mamon. Sangat bahaya ketika yang memerintah hati ini dan pikiran ini adalah kejahatan.
Sangat bahaya ketika hati ini yang perintah keangkuhan, kesombongan, dan lain-lain sebagainya. Sebabnya kalau saya dan saudara mengurut ayat yang lain, sangat bahaya jika yang memerintah hati ini kekhawatiran. Khawatir akan hari besok, khawatir akan usaha, khawatir akan pekerjaan, khawatir tentang masa depan anak, khawatir tentang hal-hal yang lain. Sangat bahaya. Sebabnya Kolose pasal 3, tulisan ini mendorong kepada kita sebagai orang yang percaya, biarlah yang memerintah hidup ini, hati ini, pikiran ini adalah damai dan sejahtera. Karena kalau yang memerintah hati ini kegelisahan, itu sangat bahaya. Nanti saya dan saudara akan melihat beberapa alasan kenapa hati ini harus diperintah oleh damai sejahtera. Di samping keterangan dalam ayat yang ke-15, karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Artinya Tuhan panggil kita dari lumpur dosa datang kepada terang. Tuhan bawa kita supaya yang memerintah hidup ini adalah damai sejahtera. Kata damai sejahtera atau kata damai digunakan dalam penulisan ayat ini. Ketika Irene memenuhi hidup ini, ada damai dalam hidup ini, engkau tidak akan khawatir dengan masa depan, engkau tidak akan khawatir dengan usaha, engkau tidak akan khawatir dengan hal-hal yang lain. Kenapa? Karena yang memerintah atas hati ini adalah damai sejahtera, Irene itu. Nah, alasan dari kitab Kolose pasal 3 ini ayat yang ke-15 mendorong kita supaya biarlah yang memerintah hati ini bukan kejahatan, bukan kesombongan, bukan keangkuhan, bukan uang, bukan pekerjaan, bukan masa depan, bukan sukses dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang memerintah hati ini adalah damai sejahtera. Karena kelihatan sekali ketika yang memerintah hati ini kesombongan, maka hidupnya, aktualisasinya, apa yang dikerjakannya berbau kesombongan dan kenajisan bagi Tuhan. Kalau yang memerintah hati ini, yang memerintah pikiran ini uang, maka segala cara aktualisasinya bagaimana cara untuk mendapatkan uang. Tetapi di kesempatan malam hari ini, mari kita melihat satu wejangan kebenaran firman Allah. Hari-hari ini, di tengah-tengah keadaan hari-hari ini, sukar, sulit, usaha setengah mati, usaha sementara goyah, dan lain-lain sebagainya, biarlah didorong Alkitab supaya yang memerintah hati ini bukan pekerjaanmu, yang memerintah hati ini bukan keinginanmu, yang memerintah hati ini bukan kesombonganmu, yang memerintah hati ini bukan keangkuhanmu, yang memerintah hati ini bukan jabatanmu, yang memerintah hati ini bukan besaran uangmu, yang memerintah hati ini bukan berapa banyak pekerjaan yang kau sementara tangani hari-hari ini, tapi yang memerintah hari-hari ini, yang menguasai hari-hari hidupmu adalah Irene, damai sejahtera. Kenapa? Karena kalau yang jahat yang memerintah hati ini, pikiranmu, aktualisasi hidupmu pasti yang jahat. Kalau kesombongan, pasti kesombongan, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya melihat dalam bahasa Yunani, penggunaan Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 ini, kata memerintah menggunakan kata brepio. Brepio arti yang pertama mengepalai. Jadi maksud dari Kolose pasal 3, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, artinya mengepalai, yang mengatur, mengepalai hati ini, condongnya hati ini pada damai sejahtera. Yang pertama, kata memerintah. Kata memerintah yang kedua dari bahasa Yunani brepio artinya menguasai. Yang menguasai hati ini adalah damai sejahtera. Yang menguasai hati ini adalah Irene tadi. Kalau hati ini yang menguasai amarah, kita akan melihat ayat-ayat yang lain menjelaskan tentang itu. Kalau hati ini yang menguasai adalah sakit hati, maka kita akan melihat hal-hal yang lain dalam ayat-ayat yang lain. Jadi arti yang kedua adalah menguasai. Arti yang ketiga dari brepio adalah memimpin langsung. Yang memimpin langsung hati ini, memimpin langsung artinya pikiran ini, memimpin langsung seluruh keberadaan hidup ini adalah damai sejahtera.
bukan cinta akan uang, bukan kesombongan, bukan nafsu jahat, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, memutuskan. Yang memutuskan dalam hati ini adalah Irene itu. Nah, kenapa damai sejahtera begitu penting untuk memimpin hati ini, untuk menguasai hati ini, untuk mengepalai hati ini, untuk memutuskan tindakan-tindakan apa di hati ini. Kenapa damai sejahtera itu begitu penting? Karena memang saudara, kalau saya dan saudara melihat hal-hal yang saya katakan tadi, kalau hal yang salah memimpin hati ini, maka hidup ini, arah hidup ini akan salah. Sebabnya harus ada damai sejahtera. Ada damai di sana. Ada sejahtera di sana. Ada peace di sana. Ada hal yang lain, ada banyak hal. Alasan, karena jika hati ini dikuasai oleh iblis, bukan damai sejahtera yang menguasai, maka hal-hal yang jahat yang akan muncul. Jika hati ini dikuasai oleh persoalan, maka kita tidak akan pernah melihat jalan keluar yang datangnya daripada Tuhan. Jika hati ini yang menguasai hati ini adalah masalah hidup, pergumulan hidup, maka aktualisasi kehidupan kita akan berdampak pada itu. Sebabnya sangat-sangat berbahaya jika hati ini yang menguasai hati ini, yang memimpin hati ini, yang mengapalai hati ini adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Penting sekali sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ini memberitahukan supaya yang memerintah hati ini bukan cinta akan uang, yang memerintah hati ini bukan enak-enak saja, yang memerintah hati ini bukan hal yang jahat, yang memerintah hati ini harus Irene atau damai sejahtera, karena sangat fatal akibat-akibat dari itu. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang dicatatkan dalam Alkitab ketika saya dan saudara ada pada kutipan Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16, maka saya dan saudara akan melihat satu ayat dalam Mazmur pasal 16 dikatakan seperti ini, ayat yang ke-18. Mazmur pasal 16 ayat yang jika hal yang jahat mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ketika saya dan saudara ada pada titik-titik di mana hati ini dikuasai oleh yang jahat, maka saya dan saudara tidak akan menemukan hal-hal yang ajaib dalam hidup ini. Sebabnya hati ini perlu saya dan saudara melihat, Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12 dikatakan seperti ini pada ayat yang ke-25. Amsal 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jika hati ini yang kuasai kekhawatiran, dalam hati ini penuh kekhawatiran, dalam hati ini yang mengapalai kekhawatiran, dalam hati ini yang memutuskan kekhawatiran, maka saya dan saudara akan menemukan pada Amsal pasal 12 ayat yang ke-25 dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Bayangkan. Sebabnya dalam Alkitab Kolose pasal 3 memberitahukan kepada kita harus memimpin hati ini bukan uang, bukan kepintaran, bukan rasa jahat, bukan tingkah laku yang tidak berkenan dan lain-lain sebagainya, tetapi yang memimpin hati ini harus damai sejahtera. Kenapa? Kalau yang memimpin hati ini kekhawatiran, maka firman Allah katakan dalam Amsal pasal 25 membungkukkan tulang. Artinya susah. Kalau sampai tabongko-bongko orang mana do bilang. Mari kita lihat fakta dan aktualisasi dalam kehidupan saya dan saudara, apa yang memimpin hati ini.
Damai sejahterakah atau yang memimpin kekhawatiran? Kalau yang memimpin kekhawatiran, Amsal pasal 12 ayat 25 memberitahukan kepada kita, hati-hati, jangan membungkukkan tulang. Lebih berat ini hidup. Kenapa? Karena khawatir. Yang kedua, masih dalam kitab Amsal, ada satu wejangan yang perlu kita lihat. Ayat 29, pasal 29, ayat yang ke-23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Jika hati ini yang memimpin keangkuhan, jika hati ini yang memimpin kesombongan, jika hati ini yang memimpin rasa itu, maka firman Allah katakan dalam ayat yang ke-25, 23, keangkuhan merendahkan orang. Kita akan direndahkan. Hati-hati, saudara. Sebabnya dalam hidup ini, mari coba kita koreksi ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan masalah, ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan pergumulan, ketika saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Apa yang menguasai hati ini? Karena kalau hanya yang menguasai hati ini bagaimana cara kita keluar dari masa sulit, yang menguasai hati ini bagaimana kita mendapatkan uang, yang menguasai hati, kita akan terbeban dengan itu. Sebabnya firman Allah dalam kitab Kolose ingin memberitahukan solusinya. Perlu yang memimpin hati ini adalah Irene itu. Perlu yang memimpin hati ini, yang menguasai, yang memutuskan, yang dikatakan dalam kitab bahasa Yunani brepio tadi adalah damai sejahtera. Kenapa? Karena kalau Amsal bilang ayat pasal 12 ayat 25, kalau kekhawatiran yang memimpin hidup ini, maka bungkuklah tulang kita. Tambah susahlah hidup ini. Amsal 29 ayat 23, kalau keangkuhan yang memerintah hati ini, maka satu saat kita akan direndahkan jauh. Bahkan Pengkhotbah pasal 7 ayat 9 katakan jangan lekas-lekas marah dalam hati. Kenapa? Karena kalau saya dan saudara lekas-lekas marah, saya dan saudara juga akan dipermalukan dengan keadaan itu. Sebab itu mari saya dan saudara perlu melihat yang memerintah hati ini siapa. Begitu. Mari kita melihat Markus pasal 7. Petikan masih dalam itu, saudara, supaya kita melihat benar kenapa Kolose sangat mementingkan hal ini. Harus yang memimpin hati ini adalah Irene. Markus pasal 7 ayat yang ke-21 menjelaskan seperti ini dalam Alkitab. Terjemahan baru dikatakan seperti ini, ayat yang ke-21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dengar baik firman Allah. Ketika hati ini, Markus pasal 7 ayat 22 katakan, yang menguasai hati ini adalah jahat, maka firman Allah katakan hal-hal ini akan ada pada kita. Timbul dari dalam hati. Dalam hati siapa? Hati orang. Orang yang mana? Saya nggak tahu. Apakah kita, saya, saudara, dan lain-lain sebagainya. Yang jelas firman Allah katakan kalau yang memimpin hati ini adalah hal yang jahat, maka neraka lah tempatnya. Itu untuk pendapat Markus pasal 7 ayat yang ke-21. Ada sedikit pendapat dalam kitab Ayub pasal 36. Ayub pasal 36. Malam hari ini kita melihat beberapa hal dalam petikan kebenaran firman Allah, supaya saya dan saudara mengerti benar apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Ketika saya dan saudara mengerti benar rencana Tuhan dalam hidup ini, saya dan saudara akan terkagum-kagum dengan apa yang akan Tuhan buat dalam hidup ini. Ayub pasal 36, kata firman Allah seperti ini pada ayat yang ke-18. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Jika panas hati yang menguasai hidupmu,
Maka firman Allah katakan dalam ayat yang ke-18 tadi, panas hati akan menyesatkan engkau. Artinya, karena panas hati, saya dan saudara salah menentukan arah dan tujuan. Karena panas hati dan amarah, karena dendam, dengki, kesombongan, keangkuhan yang ada dalam hatimu, maka saya dan saudara akan salah arah. Nah, kembali ke kitab Kolose tadi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kenapa dalam hati? Karena dari situlah terpancar kehidupan, kata Alkitab tadi. Dalam kitab yang barusan saya dan saudara baca, dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Dari dalam hati terpancar segala kehidupan. Nah, harus yang memerintahnya Irene. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah, kata Alkitab. Panggilan Allah kepada kita adalah di mana saya dan saudara bukan dikuasai oleh yang jahat. Panggilan Tuhan kepada kita di mana saya dan saudara bukan dikuasai oleh amarah. Panggilan Tuhan kepada kita bukan kita dikuasai oleh sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil kita supaya saya dan saudara ada pada titik di mana saya dan saudara untuk mengalami janji-janji Bapa terjadi dalam hidup ini. Kita ada dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Sebabnya dalam kitab Kolose yang barusan saya dan saudara baca, ada beberapa hal yang mengakibatkan atau membahayakan jika hati ini dikuasai oleh hal-hal yang tidak berkenan. Yang saya jelaskan dalam kitab Amsal pasal 12, yang saya jelaskan dalam kitab Amsal pasal 29, keangkuhan. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-9, jangan lekas naik darah dan marah dalam hati. Markus pasal 7 ayat 21, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Bahkan Ayub 36 ayat yang 18 katakan, janganlah panas hati, karena dengan panas hati saya dan saudara akan tersesat. Artinya salah jalan. Sebabnya di tengah-tengah saya dan saudara menghadapi persoalan, di tengah-tengah saya dan saudara menghadapi COVID-19 dan dampak dari COVID-19, mari yang memerintah hati ini janganlah uang. Mari jangan yang memerintah hati ini janganlah kekhawatiran. Mari yang memerintah hati ini janganlah cepat-cepat keluar dari persoalan. Tapi yang memerintah hati ini adalah damai sejahtera, Irene, yang dikatakan dalam kitab Kolose tadi. Nah, bertolak dari keadaan-keadaan yang kita alami, yang kita rasakan hari-hari ini, saya dan saudara pernah saya bawa pada satu titik di mana ada banyak hal terjadi dalam hidup ini ketika saya dan saudara mengalami janji-janji Bapa. Yuk, mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika saya dan saudara ada pada titik yang memerintah adalah Irene, yang memerintah adalah damai sejahtera, firman Allah memberitahukan pada Ibrani pasal yang ke-11 bahwa Allah memberi upah, Allah memberi sesuatu kepada kita, orang-orang yang sungguh mencari Dia. Ketika saya dan saudara sungguh-sungguh yang memerintah damai sejahtera Irene tadi, firman Allah katakan Allah memberi upah bagi kita. Dengar baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini yang seturut dengan firman Allah katakan Tuhan tidak pernah membiarkannya, tetapi Tuhan akan memberi upah. Haleluya. Saya melihat dalam bahasa Yunani menggunakan kata mistapodotes, asal kata mistoo atau apodidomai yang berarti bayaran. Yang kedua gaji. Yang ketiga imbalan. Dan yang keempat balasan. Dengar baik, Tuhan menyiapkan 4 fasilitas ini kepada kita ketika saya dan saudara sungguh-sungguh
sungguh dalam hal mencari Dia. Ketika saya dan saudara sungguh-sungguh mencari Dia, firman Allah katakan ada 4 fasilitas berkat Tuhan yang Tuhan akan beri bagi kita. Yang pertama bayaran, nggak tahu bayarannya apa. Namanya Tuhan yang beri pasti yang baik bagi kita. Yang kedua gaji atau upah. Ada sesuatu apa yang kita kerjakan, sekecil perbuatan baik yang kita lakukan. Dengar baik, sekecil perbuatan baik yang kita lakukan tidak pernah diabaikan Tuhan. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Yang ketiga, imbalan. Ada imbalan. Yang keempat, balasan. 4 fasilitas berkat ini akan Tuhan berikan kepada kita yang sungguh-sungguh cari Tuhan, yang sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran firman, yang sungguh-sungguh hatinya diperintah oleh damai sejahtera. Bukan hati ini diperintah oleh dendam, bukan hati ini diperintah bagaimana cara supaya dia tertutup jalan. Ada orang yang seperti itu. Di sekeliling dia berusaha bagaimana cara supaya tetangganya tertutup jalan, tidak dapat berkat. Dia di sekeliling dia ada orang yang dia rasa panas, dia punya hati melihat keberhasilannya, melihat hal-hal yang ada, dan dia mulai menggunakan cara-cara dunia untuk menghalangi supaya dia tidak bisa maju, supaya dia tidak bisa dapat pekerjaan ini, supaya jualannya tidak laku dan lain-lain sebagainya. Dengar baik, firman Allah katakan apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Sebabnya firman Allah ingin memberitahukan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, kalau saya dan saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita, fasilitas 4 Tuhan kasih kepada kita, mista porotes Tuhan kasih kepada kita. Artinya ada bayaran, gaji, imbalan dan balasan terjadi bagi kita. Sebabnya menaburlah sebagaimana engkau bisa menabur. Kerjakanlah firman Tuhan sebagaimana engkau bisa kerjakan. Kenapa? Karena sisanya itu urusan Tuhan untuk memberikan bayaran kepada kita, memberikan gaji kepada kita, memberikan imbalan kepada kita, ataupun memberikan balasan kepada kita. Tuhan kita Tuhan yang mengerti dengan keadaan kita. Sebabnya ketika saya dan saudara ada pada titik-titik tertentu, mari betul-betul kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kenapa? Karena ada 4 fasilitas berkat yang Tuhan akan beri. Jika bayaran terjadi, gaji terjadi, imbalan terjadi, balasan terjadi bagi kita. Siapa yang tidak mau balasan berkat? Sebabnya hari-hari ini dengar baik. Kalau engkau tabur kebaikan, kebaikan itu tidak akan pernah hilang bagi kita. Pasti dia akan pergi, bertumbuh, berbuah, dan kebaikan itu akan menjadi berkat-berkat yang lain bagi kita. Sebabnya jangan berhenti berbuat kebaikan. Tapi kalau engkau yang memimpin hatimu adalah kejahatan, yang memimpin hatimu adalah amarah, yang memimpin hatimu adalah sesuatu yang tidak berkenan, yang jahat dan lain-lain sebagainya, firman Allah katakan minta maaf. Yang sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan apodidomai, artinya Tuhan akan memberi upah. Oh haleluya. Kalau engkau hari-hari ini mungkin kekuatanmu hanya sampai di doa, dengar baik, doamu pasti dapat imbalan, bayaran, gaji, dan balasan. Kalau engkau hanya mampu sampai di contoh di gereja, menjalankan pundi persembahan, dengar apa yang kau tabur, pasti mendapat bayaran, gaji, imbalan, dan balasan. Sebabnya hari-hari ini, seberapa besar dari kita yang menguasai hati ini. Kalau hati ini yang kuasai pelit, maka kita tidak akan mengalami keberkatan. Kalau hati ini yang kuasai dengki, maka kita tidak akan diberkati. Siapapun Anda, nggak tahu. Apapun jabatan Anda di gereja, apapun panggilan, nggak tahu. Yang jelas firman Allah ingin memberitahukan siapapun kita, jika yang memerintah hati ini adalah egomu, yang memerintah hati ini adalah cuma dasar pemikiranmu, yang memerintah hati ini adalah kesombonganmu, yang memerintah hatimu adalah gengsi dan prestise hidup, hati-hati. Karena Tuhan memberitahukan kepada kita, kita manusia yang lemah. Dengar baik, fakta bahwa saya dan saudara di dunia ini tidak sendiri. Ada kuasa jahat yang ingin setiap hari berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, kata Alkitab. Ada kuasa lain yang berusaha sekian sana kemari untuk mencari celah kepada kita untuk supaya saya dan saudara jatuh. Sebabnya firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, mari yang memerintah hati ini adalah Tuhan. Mari yang memerintah hati ini adalah damai sejahtera, Irene. Kalau yang memerintah hati ini adalah cinta akan uang, maka saya dan saudara akan menggunakan segala cara. Kalau yang memerintah hati ini adalah sikap dengkimu,
maka engkau akan melihat orang lain dan engkau akan merasa iri dan lain-lain sebagainya. Kalau yang memerintah hati ini adalah yang jahat, maka seperti Markus pasal 7 ayat 21 jelaskan, semua yang tidak berkenan kepada Allah itu akan keluar dalam aktualisasi. Sebabnya dengar baik firman Allah, siapapun kita yang sahabat mitra kawan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada malam hari, siapa yang memerintah hatimu hari-hari ini? Hari-hari ini ada banyak orang yang memerintah hatinya adalah uang. Ada banyak orang yang hari-hari ini yang memerintah hatinya adalah kedengkian. Ada banyak orang hatinya yang memerintah adalah bagaimana cara supaya dia mendapatkan uang, mendapatkan berkat, mendapatkan hal-hal yang lain. Tapi kalau hati ini ada pada titik di mana yang memimpinnya damai sejahtera. Dengar baik, 4 fasilitas Ibrani pasal 11 ayat 6, upah apodidomai, Tuhan akan beri kepada kita. 4 fasilitas loh saudara. Bukan cuma 1 fasilitas berkat Tuhan kasih kepada kita, tetapi ada 4 fasilitas berkat yang Tuhan akan bukakan. Tergantung dari apa? Bayaran mungkin dari apa yang kau usahakan, atau mungkin gajimu, atau mungkin imbalan engkau akan terima, atau mungkin balasan. Gak tahu seperti apa Tuhan akan kasih. Tapi yang jelas ada 4 pintu berkat Tuhan akan buka bagi kita ketika saya dan saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang memimpin hidup ini adalah damai. Fatal bagi saya dan saudara, seperti yang saya katakan tadi, fatal jika kesombongan yang memerintah hatimu. Fatal jika kekhawatiran yang memerintah hatimu, membengkukkan tulang. Efeknya kepada tubuh, efeknya kepada sesuatu yang berhubungan dengan kita. Tapi dengar baik, kalau saya dan saudara kembali ke kitab Kolose tadi, biarlah damai sejahtera Tuhan betul-betul yang memerintah hati ini. Yuk kita lihat kembali Ibrani tadi yang saya dan saudara baca dalam pasal yang ke-11 tadi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya begini saudara, upah dalam 4 fasilitas Tuhan kasih. Bayaran, gaji, imbalan, dan balasan itu Tuhan akan beri kepada kita. Tuhan siapkan kepada kita. Enggak tahu saya dan saudara siap apa tidak, tapi yang jelas ada 4 hal yang akan Tuhan beri bagi kita. Tuhan bukakan bagi kita, Tuhan curahkan bagi kita, Tuhan sediakan bagi kita. Bayaran, gaji, imbalan, dan balasan kepada orang yang sungguh-sungguh yang memerintah hatinya adalah damai sejahtera. Kata sungguh-sungguh, kamus besar bahasa asli atau kamus besar bahasa Indonesia menggunakan mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, tidak main-main. Kalau dia masih main-main hatinya, hari ini yang perintah Tuhan, besok perintah damai sejahtera, lusa perintah yang memerintah dengki, lusa tula dia yang memerintah sombong dan lain-lain sebagainya. Enggak. Ini firman Allah katakan yang tidak main-main. Yang kedua, dengan segenap hati. Yang ketiga, tekun. Tekun dia. Kata sungguh-sungguh atau yang dikatakan tadi, sungguh-sungguh benar-benar mencari Tuhan. Dalam hal mencari Tuhan, dalam hal memerintah hatinya, dia nggak main-main. Yang perintah adalah damai sejahtera. Maka saya dan saudara akan masuk pada titik di mana saya dan saudara mengalami damai sejahtera Tuhan yang memerintah atas hati ini. Jika hati ini diperintah yang jahat, jika hati ini diperintah kesombongan, jika hati ini yang memerintah angkuh, jika hati ini yang memerintah uang, maka hidup ini akan salah jalan. Saudara kekasih dalam Tuhan, fakta kehidupan saya dan saudara yang kita hadapi hari-hari ini begitu luar biasa menguras energi, sehingga mengakibatkan ada banyak orang yang akhirnya mulai lemah dan putus asa. Tapi Kolose pasal 3 ayat 18-15 memberitahukan kepada kita ada jalan keluar, ada berkat, ada sukacita, ada hal-hal yang ajaib, dan itu disediakan bagi kita. Bagi kita yang mana? Bagi kita yang hati ini
yang memerintah damai sejahtera. Nah, ketika saya dan saudara melihat keadaan yang kita alami hari-hari ini, maka mari kita memposisikan hidup ini pada titik-titik di mana betul-betul kita ada pada koridornya Tuhan. Yuk kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan akhiri dengan ini malam hari ini. Baru kita akan masuk pada sesi yang kedua. Satu Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jika hati ini tidak ada pada titik kesombongan, yang menguasai kesombongan, tetapi yang menguasai hati ini damai sejahtera, maka hati ini ada pada Mazmur pasal 149, dikuasai oleh hati yang rendah, bukan tinggi. Nah, kalau kita ada pada titik itu, maka firman Allah katakan Tuhan berkenan. Nah, Tuhan berkenan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata raut sau, artinya Tuhan senang. Hatinya Tuhan senang. Yang kedua, Tuhan suka. Tuhan suka kepada apa? Hatinya yang dipenuhi bukan kecongkakan, bukan tinggi hati, tetapi yang rendah hati. Kenapa? Karena ketika saya dan saudara pada titik itu, maka Tuhan senang, Tuhan suka. Dan yang ketiga, yang ini yang menarik, Tuhan memperhatikan. Dengar baik. Memperhatikan artinya melihat. Memperhatikan artinya mendengar. Memperhatikan artinya Tuhan matanya lagi tertuju kepada kita. Nah, jika pandangan dan perhatian Tuhan lagi tertuju kepada kita, sebut masalahmu. Jika pandangan Tuhan tertuju kepada kita, sebut apa yang kau sementara alami. Jika perhatian Tuhan tertuju kepada kita, mungkin engkau sementara diperhadapkan dengan sakit, tentukan, bilang, ucapkan, Tuhan tolong sakit ini. Jika perhatian Tuhan tertuju kepada kita, sebut bahwa usahamu lagi membutuhkan ini. Jika Tuhan melihat hati ini pada titik rendah hati, Tuhan senang, Tuhan suka, Tuhan perhatikan, sebut apa yang engkau sementara alami hari-hari ini. Sebut masalahmu, sebut problemmu, sebut apa yang kau sementara alami, sebut apa yang kau sementara daki, sebut apa yang kau sementara usahakan, sebut apa yang kau sementara kerjakan hari-hari ini, supaya Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, sehingga 4 fasilitas yang dikatakan upah tadi terjadi, dialami, dirasakan, dan dinikmati oleh kita. Posisikan hidupmu yang memerintah hati ini bukan yang jahat. Karena ketika bicara tentang urusan hati, maka itu akan bicara dengan urusan berkenan. Ratsau. Ratsau atau senang, suka, dan memperhatikan. Manusia mana yang tidak ingin diperhatikan oleh Tuhan? Diperhatikan oleh bos saja kita sudah senang luar biasa. Diperhatikan atasan kita sudah senang luar biasa. Diperhatikan teman di tempat pekerjaan kita sudah senang luar biasa. Tapi apalagi yang memperhatikan kita ini Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tahu kapan harus saya dan saudara diberkati, yang tahu persis apa yang kau sementara alami. Dan Tuhan itu maha kuasa, kata Alkitab. Tidak ada perkara yang tidak mungkin dikerjakan olehnya. Tidak ada perkara yang mampu untuk membatalkan setiap kehendak Tuhan jika itu terjadi kepada kita. Sebabnya jika Tuhan berkehendak engkau akan jadi kepala, tidak ada orang yang akan mampu menghalangi saya dan saudara untuk menjadi kepala. Mungkin orang lain bilang, oh usahamu itu tidak akan sukses, pekerjaanmu tidak akan baik. Dengar baik, jika Tuhan senang, Tuhan memperhatikan hidupmu, bukan dari apa kata orang kita akan diberkati, tetapi dari cara kerja Tuhan terjadi bagi kita. Orang boleh bilang tidak bisa diberkati. Orang mungkin pandang enteng dengan apa yang kau sementara usahakan. Tapi kalau perhatian Tuhan lagi tertuju kepada kita, usahamu pasti akan diberkati. Walaupun orang lain bilang tidak bisa diberkati. Mungkin orang berpikir, oh engkau tidak mungkin diberkati.
tempatmu tidak baik, dan lain-lain sebagainya. Dengar baik, kalau perhatian Tuhan, jika Tuhan senang, Tuhan suka, Tuhan perhatikan kita, karena yang memimpin hati ini bukan kesombongan, yang memimpin hati ini bukan keangkuhan, yang memimpin hati ini bukan panas hati, yang memimpin hati ini bukan prestise, yang memimpin hati ini bukan bagaimana cara saya dan saudara untuk menyakiti orang lain dan lain-lain sebagainya. Firman Allah katakan, Tuhan senang, Tuhan suka, Tuhan perhatikan, keajaiban Tuhan terjadi bagi kita. Sebabnya hari-hari ini, mari kembali ke kitab Kolose tadi. Biarlah yang memimpin hati ini adalah damai sejahtera. Kenapa? Karena kalau damai sejahtera yang memimpin hati ini, maka upah kita akan dapat. Yang kedua, perkenanan Tuhan kita akan dapat. Saya akan akhiri dengan ini, saya akan baca, hendaklah, Kolose pasal 3 ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan kata firman Allah, bersyukurlah. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, yang mendengarkan radio malam hari ini, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, jangan sampai pergumulan, masalah, iblis, persoalan, dan lain-lain sebagainya yang memerintah hidupmu. Buat Tuhan yang memerintah hidupmu, damai sejahtera yang memerintah hatimu, pikiranmu, hidupmu, maka upah dan perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin, 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 amin.